Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral Qur'an wal ghufran walladzi akrama man akrama ramadhan wa adkhala as-sha'imina al-jannata min babir rayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mizan. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salimatil jum'ah salimatil ayyam wa idza salima ramadan salimatis sanatu kulluh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang pemuda yang ahli maksiat, tidak pernah salat kecuali hanya beberapa kali dalam setahun. Hari-harinya hanya terisi dengan kelalaian. Meski begitu, dia memiliki prasangka yang sangat baik kepada bulan Ramadan. Jika waktunya telah tiba, ia menyiapkan diri dengan menggunakan baju yang terbaik dan wewangian yang paling mahal. Semua salat yang lampau dia qadha semua pada bulan suci Ramadan itu. Dia puasa penuh dengan rasa khusyuk dan penyesalan atas dosa-dosa yang telah lewat. Ada orang pernah bertanya, kenapa ia melakukan hal tersebut khusus pada bulan Ramadan? Dengan penuh keyakinan ia menjawab, ini bulan Allah isi semua menitnya dengan ampunan dan kasih sayang, dan setiap detiknya dengan penuh keberkahan. Ternyata Ramadan itu adalah Ramadan terakhir yang ia lalui. Dia pun wafat. Beberapa waktu atas wafatnya orang tersebut, ada orang saleh yang tinggal di kampungnya bermimpi bertemu dengan pemuda itu. Apa yang kamu dapatkan setelah kematianmu? Dengan senyum penuh kemenangan dia menjawab, Allah mengampuniku karena rasa hormatku kepada bulan Ramadan. Masih dengan kisah yang telah didengar oleh orang banyak, jika tadi terjadi pada orang muslim yang mungkin kita akan dengan mudah mengamini jika ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya yang sangat luas. Kali ini kisahnya terjadi pada keluarga penganut agama Majusi atau penyembah matahari. Waktu itu matahari begitu terik. Biasanya bulan Ramadan di negara Arab memang selalu bertepatan dengan musim panas nan gersang. Di tengah orang-orang menahan lapar dan haus, ada anak kecil yang asik melahap makanannya di antara orang yang berpuasa. Ternyata ia memang anak dari seorang Majusi. Ayah anak tersebut marah besar saat melihat anaknya yang asik makan di tengah umat muslim yang sedang berpuasa.
Sang ayah pun memukul anaknya dan berkata, "Kenapa kamu tidak hormat kepada umat muslim yang sedang berpuasa?" Singkat cerita, ayahnya pun wafat, dan malamnya ada seorang alim ulama yang bermimpi melihat orang Majusi itu sedang bersenang-senang ria di surga, dan berkata, karena heran, alim ulama itu bertanya, "Bukankah Anda Majusi? Kenapa Anda bisa di surga?" Seorang Majusi itu menjawab, "Iya, aku dulu memang beragama Majusi, tapi Allah memuliakanku dengan mengucapkan kalimat 2 syahadat dan masuk ke agama Islam. Ini semua karena hormatku kepada bulan suci Ramadan." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa hormat terlahir karena mengerti agungnya bulan Ramadan. Bukankah cukup bahwa bulan ini dipilih menjadi waktunya turun Al-Quran sebagai tanda bahwa ia adalah bulan terbaik? Mengekspresikan rasanya pun berbeda-beda. Di Indonesia kita melihat untuk menyambut bulan suci Ramadan ada pawai obor. Jika kita di Kairo, yang terlihat adalah kemeriahan, di setiap jalan dipasang hiasan dan lampu khas bulan Ramadan. Banyak orang baik yang sudah mengumumkan tempatnya masing-masing untuk membagikan menu buka puasa setiap harinya. Jika kita membaca biografi Imam Malik, pendiri mazhab Al-Malikiyah, yang beliau lakukan adalah meninggalkan kebiasaan beliau untuk mengajar hadis dan mengisi seluruh waktu beliau pada bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Bahkan yang unik, salah satu keramat Sultanul Aulia Syekh Ar-Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani, waktu masih masa menyusui, beliau enggan minum susu ibunya saat masih siang dan kembali minum jika sudah terbenam matahari. Percaya atau tidak, tapi kisah ini tersebar saat itu di antara masyarakat bahwa ada seorang keluarga yang bernasab mulia melahirkan anak yang tak mau minum susu di waktu siang hari. Bulan Ramadan ini bentuk kedermawanan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jika umat dahulu diberi umur yang panjang agar mereka bisa ibadah di waktu yang banyak, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan waktu yang sedikit, yang lebih singkat, dan juga diberikan bulan Ramadan. Ada sebuah riwayat dalam kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengisahkan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa umur umatnya tidak sepanjang umat yang terdahulu, beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kalah banyak dari umat yang terdahulu. Karena jika umurnya singkat, maka jumlah ibadahnya menjadi sedikit. Karena permohonan Rasulullah ini, Allah berikan malam Al-Qadar atau yang lebih dikenal dengan Lailatul Qadar, yang setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Permohonan Rasulullah diterima oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Allah tidak memanjangkan umur umat kekasihnya, tapi Allah jadikan umur yang singkat itu setara dengan puluhan tahun ibadah jika mereka mendapatkan malam Al-Qadar itu yang ada pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup rasanya 11 bulan di luar Ramadan diisi dengan penuh kelalaian dan dengan minimnya ibadah. Atau jika memang di bulan Ramadan ibadahnya masih minim, setidaknya kita tidak bermaksiat dan tidak mengganggu orang lain. Habib Jindan pernah berkata, ini seminimalnya jadi orang yang bermanfaat. Jangan sampai maksiat lalu kita masuk ke golongan orang yang tidak menghormati Ramadan. Ada sebuah riwayat dalam kitab Al-Futuhat Al-Aliyah. Ada seorang pemuda yang diseret
pada hari kiamat dalam keadaan menangis karena malaikat terus memukulinya. Tiba-tiba ada suara yang bertanya tentang dosa apa yang ia lakukan. Para malaikat menjawab, dia masuk bulan Ramadan, tapi tidak ada rasa hormat sedikit pun dalam hatinya, hingga ia dengan beraninya bermaksiat pada bulan tersebut. Kemudian ada suara lagi yang berkata, sangat jauh ia dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Al-Jufri juga pernah menyebutkan hikmah dibalik dibelenggunya setan pada bulan Ramadan. Beliau berkata bahwa itu agar kemalasan manusia tidak lagi menyalahkan setan, karena jika setan sudah dibelenggu, hanya tersisa dia dengan nafsunya. Jika masih malas, tentu dia hanya akan bisa menyalahkan dirinya sendiri yang belum mampu untuk berubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan cahaya pada hati kita agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan kali ini dan keluar dalam keadaan diri yang sudah dibersihkan dari gelapnya dosa. Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa 'ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khazala al-muslimin waj'al baldatana hadhi baldatan thayyibatan tajri fi ahkamuka wa sunnati rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.